Pondok, tahu nggak lo? Hah? Pondok modalnya. Pondok modalnya. Pondok modalnya. Iya makanya lu duduk lu dengerin, gimana sih lu main kabur aja. Dia mikirnya ya udah semua urusan cuma sama aku. Drama perceraian Kimberly Ryder dan Edward Akbar sempat dianggap usai. Beberapa waktu lalu, publik dibuat tenang saat Kim dan Edo akhirnya menyepakati pembagian harta bersama. Tapi siapa sangka, badai justru datang lagi, terutama dari pihak ibunda Kimberly Ryder. Gegara persoalan nafkah 6 juta rupiah dianggap tak cukup, sang mantan ibu mertua pun murka hingga menyebut Edward dengan satu kata, mokondo. Apa saja permasalahan yang terjadi setelah perdamaian antara Kimberly dan Edward beberapa waktu lalu? Dan kenapa ibunda Kimberly sampai sebegitu ngamuknya di hadapan media? Biar gak makin kepo, langsung aja kupas tuntas informasi terupdate selengkapnya di YouTube Igini atau klik link di bio. Tadinya, Kimberly dan Edward sudah kembali berdamai dan hubungannya adem-adem saja setelah mobil BMW Kimberly dikembalikan. Namun, di pertemuan berikutnya dalam ruang mediasi, suasana panas kembali terjadi. Karena saat itu ada ibunda Kimberly yang hadir dan mengikuti diskusi soal pembagian harta dan penafkahan anak. Suasana panas itu diawali dari dalam ruang mediasi. Hancurkan. Mohon maaf ya. Wala! Hah? 6 juta aja udah banyak. Lalu, saat Edward dimintai keterangan oleh awak media, ibunda Kimberly tiba-tiba melabrak Edward di hadapan umum. Gimana Mam? Bagaimana soal untuk anakmu biaya sekolah yang lebih dari tahu? Jangan begitu. Jangan kamu bangga dengan pemberian anakmu sejumlah 6 juta. Apakah kamu bangga dengan hasil 6 juta kepada anakmu? Saya tidak bangga, Bu, Dan tapi saya 2 ikhtiar. juta aja selama perkawinan anak saya. Tidak 2 juta saja, Bu. Oh, Tapi saya diam saja. Anak saya. Ibu bicara sama kami No, saja. come on. Kalau sebagai laki, tanggung jawab yang baik. Sebagai laki, tanggung jawab yang baik. Setelah itu, Irvina Ryder yang merupakan ibunda dari Kimberly langsung menjelaskan di hadapan media apa yang terjadi di dalam ruang mediasi. Dirinya merasa bahwa nafkah 6 juta rupiah yang diberikan Edward untuk anak-anak Kimberly masih sangat kurang. Sekarang dia menafkahi 6 juta. Lo pikir cukup? Apakah dia berpikir bangga atau enggak? 6 juta itu dia bilang, oh untuk ngaji dan makan. Terus dari pendidikannya kemana? Cucu saya mesti hanya mengaji, mau jadi ustazah, apa mau jadi kiai? Hahaha, gak mungkin kan? Gak mungkin. Pendidikan aja anak, cucu aja 50 juta dalam setahun. Bulanannya aja, berapa tahu? Buah anak, 5 juta. Dia hanya kasih 6 juta. Terus dia mikir, dia udah bangga. Oh saya ingin ketemu anak saya. Jangan harap. Jangan berpikiran lo segampang itu. Tanggung jawab lo mana? Selama anak gue handphone, iPad, terus sama apa sih? Dia buang. Anak gue punya, dia buang dari apartemen dalam 1 tahun perkawinan. Kalau gue tahu gitu, hak perkawinan. Anak saya udah sabar loh, dia menghadapi dia. Bahkan,
Irvina Rider sampai menyebut-nyebut Edward Akbar sebagai Mokondo di hadapan umum. Emosi dan kebencian itu terasa sangat membara hingga omongan tersebut tak henti-henti. Kan ada 3 sertifikat rumah, ya. 2, 3 ini kan tadinya disimpan sama dia, ya. Disimpan, terus segitu udah disimpan, terus sama data-data paspor, data-data anak, apa bla 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 bla. Nah, saya bilang gini, kenapa 3 ini gabung? Hah? Kasih anaknya. Saya udah bilang 2 ini, ini saya tidak akan mengambil 1% pun harta anak saya. Saya juga punya harga diri juga punya saya ya. 3 ini saya gabung. Apa dia bilang? Oh, tidak mau. Gimana? Akhirnya, saya bilang ya udah 50 itu mau ya sudah oke. Itu yang saya pertanyakan kenapa. Terus mobil, halo, itu udah tahu BMW itu anak saya loh yang beli. Anak saya yang servis, anak saya yang beli bensin, anak saya. Dia ada modal apa? Pokondo, tau gak lo? Pokondo modalnya. Setelah itu, ada Kimberly Rider yang keluar ruangan mediasi untuk memberikan keterangan mengapa ibundanya bisa sampai emosi kayak gitu. Meski berusaha netral, Kimberly tidak membela Edward sepenuhnya. Sebenarnya marahnya itu karena baru kali ini mamaku punya kesempatan untuk ketemu sama mantan suamiku, dan dia memang belum setahun ini belum punya kesempatan sama sekali untuk ngeluarin emosinya langsung sama orangnya. Jadi sayangnya tadi dia tidak duduk and take it like a man, malah dia sudah kabur duluan. Mam, you don't need to do it. Kimberly juga memberikan penjelasan mengenai apa hasil diskusi dan mediasi bersama Edward Akbar. Kalau nafkah kan emang udah dari putusan hakim dari November kemarin sih, dari pengadilan agama ya. Lancar nggak sih nafkahnya? Alhamdulillah tahun ini Lancar, sih cuma lancar. tidak mencukupi. Ya, Itu aja. Kim, ketika mama marah-marah di dalam tadi, Edward reaksinya itu membalas balik atau counter atau enggak sih sebenarnya ya, tapi lebih ke tidak mau menerima, tidak mau mendengar, karena dia ngerasa urusannya ya udah cuman sama aku dan soal anak-anaknya doang gitu loh. Dia tidak sadar kalau urusannya bersama ibu saya juga, karena sekarang ya anak-anaknya tinggalnya di rumah ibu saya. Yang ngurusin anak-anaknya adalah ibu saya juga. Iya, makanya lu duduk lu dengerin, gimana sih lu main kabur aja. Dia mikirnya ya udah semua urusan cuma sama aku dan anak-anaknya doang. Padahal ya gimana? Lu nafkain segitu. Ya, gua selain dari itu gua harus kerja keras. Gua nggak punya rumah sendiri gitu loh. Gua nggak punya staff sendiri, dan obviously aku juga kalau misalkan nih aku kerja terus aku nitipin ke babysitter 100% kan nggak mungkin ya, harus ada ibuku juga gitu. Jadi seharusnya dia setidaknya dia merespek ibu saya dan duduk dengerin gitu loh, sebagai seorang laki-laki yang sudah menyakiti anaknya. Tapi emang selama pernikahan hubungannya nggak baik atau gimana sih, Bu? Selama pernikahan hubungannya siapa nih? Sama mama? Sebenarnya apa ya? Kecewa aja. Aku mencoba untuk menutupi segala aib-aib rumah tangga lah ya dari ibuku, karena kan ibuku juga nggak tinggal bareng sama kita kan. Jadi nggak tahu dia sebenarnya seberapa ada masalah atau tidak atau gimana, dia nggak tahu. Jadi adem-adem ayam aja waktu itu. Gue taunya baik-baik aja. Oh baik.
di depan saya, oh baik, manis sekali sesuatu. Taunya di belakang dalam 1 tahun perkawinan sudah menghancurkan 3 barang elektronik. Drama Edward Akbar dan Kimberly Ryder belum usai. Di balik glamornya dunia selebritas, ada luka dan kekecewaan yang mengakar. Ketika perceraian tak hanya menyisakan kenangan, tapi juga kewajiban yang belum tuntas. Kita doakan saja yang terbaik untuk Kimberly, Edward, anak-anaknya, dan Irvina Ryder. Semoga kedepannya bisa berdamai dan tentram. Tapi, gimana menurut kamu? Apakah Edward pantas menerima teguran Ibunda Kimberly? Atau Ibunda Kimberly terlalu berlebihan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk update berita selebriti lainnya dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.